Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Darwin Jenny Channel, channel pendidikan yang membahas tentang materi matematika maupun soal-soal matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari persiapan ujian nasional. Kita akan mengerjakan pembahasan persiapan ujian nasional. Oke. Untuk langsung saja kita lihat nomor 21, segitiga KLM dari PGR sebangun. Oke, karena sebangun langsung saja kita buat segitiganya. Oke. Segitiganya ya. KLM gitu ya. Satunya adalah PGR. Oke, sekarang kita lihat panjang-panjangnya. ML-nya 6, KL-nya 12, KM-nya 21, kemudian PG-nya 16, PR-nya 28, kemudian QR-nya 8. Oke, ini sudah bersesuaian ya. Sekarang kita lihat di sini 6 ke 8, 12 ke 16. Kita lihat ini pengalinya berapa. Kita lihat saja dari pengali. Kita cek dari pengalinya. Ya, oke. Maka supaya menjadi genap, maka nanti ini harus dikali genap kan gitu ya. Tapi dibagi dulu. Oke. Maka ini dibagi 3, kemudian dikali 4. Ya. 6 bagi 3 2, 2 kali 4. Nah, sekarang kita cek di sini. Dibagi 3 dikali 4. Cocok. Bagi 3 kali 4. Oke, berarti di sini pengalinya adalah 4/3. Oke, sekarang yang ditanya adalah perbandingan sisi-sisi. Lihat sisi segitiga KLM itu adalah panjangnya lebih pendek daripada panjang dari PQR. Maka perbandingan tinggal kita balik. 3-nya milik KLM, 4-nya milik PQR. Ini adalah 3/4. Ya. Sisi-sisi di KLM adalah lebih pendek daripada sisi-sisi yang ada di PQR. Oke? Kita lanjut. Nomor 22. Panjang FC. Panjang FC ini di tengah. Oke, berarti ini tinggal kita tarik saja garis lurus sejajar dengan AE. Ya, jadi kita nggak perlu menghafalkan rumus. Udah? Nah, berarti di sini kalau di sini panjangnya 5, maka di sini juga 5 ya. Di sini juga 5. Berarti di sini sisa berapa? Di sini berarti 15. Oke, bagaimana? Nah, ini berarti kan 15 sisi yang bawah. Berarti di sini panjang ini yang kita pakai adalah sisi panjangnya di sini adalah 9. Berarti 9 dibanding dengan sisi miringnya 3 sama 15 per titik 9 bagi 3 3. Berarti 15 supaya hasilnya 3, maka di sini dibagi 5. Ini kan X. Saya tinggal kali silang nanti dapat X-nya adalah 5. Kenapa kok 5? Tadi saya bilang 9 dibagi 3 3, maka 15 dibagi 3 adalah 5. Pembaginya harus sama. Jadi nggak perlu kita kali silang. Oke, X-nya didapat 5, X-nya ini berarti di sini. Ya. Oke. Berarti panjang FC adalah 5 tambah 5, 10. Cepat. 23, besar AOC. AOC ini di sini sepertinya A ditambah, ini kurang jelas ya ini soalnya. Katakan A ditambah apa ini? A ditambah 3. Ada di sini. Ya, A ditambah 3. Terus 2A. Ini di sini ya. Kalau kita lihat di sini
adalah A ditambah 3 derajat. Terus di sini adalah 2A. Oke, langsung saja. Berarti ini kan berpelurus. Kalau berpelurus maka dijumlahkan. 2A ditambah A 3A. Berarti 3A ditambah 3. Ya. Sama dengan berpelurus berapa? 180. Kemudian di sini kita dapat A ditambah 1 sama dengan 180. A ditambah 1 sama dengan 180 dibagi 3 60. Berarti A nya adalah 60 kurang 1 59. Ya. Selanjutnya nomor 24, segitiga ABC siku-siku di A ditarik garis K dari titik C ke titik tengah AB. Nah, segitiga di sini siku-sikunya di A, BC. Kemudian garis K ditarik dari titik C ke tengah-tengah AB. Tengah-tengah berarti ini sama panjang. Garis K dinamakan garis tinggi, jelas bukan? Ya, garis tinggi itu harus siku-siku terhadap alasnya. Garis sumbu itu kalau dilipat nanti sama juga bukan. Ya, garis sumbu itu kalau dilipat dia membagi daerah ditekuk sama, jadi simetris. Garis berat, garis bagi. Nah, kalau garis berat maka nanti luas kiri juga sama. Ini adalah yang betul garis bagi. Kalau garis berat belum tentu panjang di sininya sama, ya. Panjang di sininya sama. Yang penting kalau garis berat itu nanti luas segitiganya yang dibagi itu nanti sama, ya. Oke, lanjut nomor 25. Nomor 25 ditanya ABE, ACE, ADE itu 96 ditambah ADE, ACE, ABE. Ini merupakan sudut keliling terhadap sudut pusatnya AOE. Ya. Ini adalah sudut AOE. Ada sudut keliling, maka sudut kelilingnya ini sama-sama sudut keliling dari AO ya. ABE sudut pusatnya atau sudut pusatnya ini sudut kelilingnya ada ABE, sudut pusatnya adalah AOE. ACE sudut pusatnya adalah AOE. ADE sudut pusatnya adalah AOE. Oke. Masih ingat sudut keliling ya. Saya suruh SD keliling itu sama dengan setengah sudut pusat. Ya. Oke, ini sudut. Nah, sekarang kalau di sudut keliling semua terhadap pusat yang sama, maka ini tinggal kita bagi 3. 96 dibagi 3 sama dengan ya 32. Berarti sudut pusatnya adalah 2 kalinya, berarti 60. Lanjut nomor 26. Jika BD diameter dan luas juring BOC. Ya. Luas juring AOD adalah BD diameter. Kemudian luas juringnya adalah 50. BOC 50. Di sini luasnya adalah 50. Luas juring AOD adalah ya tinggal kita pakai perbandingan. Ya. Kalau 100 derajat itu luasnya 50. Berarti kalau 40 derajat itu berapa? Ya betul kan? 40 derajat ya, betul. 40 derajat. Maka berapa? Ya. Kalau kita lihat di sini, maka dia setengahnya. 100 derajat 50. Ini setengahnya. Ya, ini kan luas juringnya adalah cm persegi. Maka ini setengahnya dari sini. Maka 20 cm persegi. Oke, nomor 27. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 13 dan 3. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 26, panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran adalah. Oke, di sini kita perlu ngasih clue dulu ya. Sebetulnya semua pasti nanti dibawa menjadi segitiga siku-siku. Tapi saya jelaskan dulu supaya tidak terlalu menghafal rumus. Ya.
Ini saya buat dulu segitiga siku-sikunya. Nah, begitu. Nah, sisi miringnya itu pasti jarak kedua pusat. Ya, berarti di sini 26. Kemudian ini kalau yang dalam, ya, kalau persekutuan dalam, maka nanti R ditambah R itu kalau persekutuan lingkar dalam. Persekutuan lingkar dalam, ya. Persekutuan garis singgung dalam. Kalau luar, persinggungan garis singgung lingkaran luar, gitu ya, maka R dikurangi R kecil. Oke, nah, letaknya adalah di sini. R min R, maka sama dengan 10. Nah, maka ditanya di sini panjang garis singgungnya, ya, ini titik singgungnya, berarti kan berapa? Nah, seperti itu. Oke, sehingga langsung saja kita sederhanakan. 26 kalau kita bagi 2 berarti 13. 10 kalau kita bagi 2 5. 5 13 pasti pasangannya 12. Karena tadi dibagi 2 maka ini sekali 2. Maka kita dapat 24. Segitu. Nanti kalau mau ingin detail materinya, kenapa kok bisa didapat ini, nanti dilihat di video penjelasan tentang materi lingkaran keras. Materi lingkaran untuk SMP, ya. Kita lanjut. 28. Perhatikan, ini sih kurang jelas, saya lihat di layar satunya. Perhatikan gambar kerucut di samping. Garis pelukis kerucut adalah, garis pelukis itu adalah garis miring yang dekat, ya. KL itu disebut diameter. KM nya sudah, K-nya adalah pelukis, ya. MN itu garis tinggi. NL jari-jari. Nomor 29. Bondan akan membuat kerangka balok yang menggunakan kawat yang panjangnya 12 meter. Jika untuk balok 26 cm, 18, 16 banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Nah, banyak balok kerangka, ya, kerangka yang dibuat, berarti di sini kita harus nyari dulu keliling atau berapa sih total kawat yang dibutuhkan. Sekarang kalau kita punya balok, gitu ya, nah, sebagai ilustrasi saja, tingginya ada berapa, panjangnya ada berapa, lebarnya ada berapa. Betul, masing-masing punya 4 panjang, 4 tinggi, 4 lebar. Maka semua ini, berarti ini dijumlahkan dulu, baru dikali 4. Sekarang kita cek, 26 ditambah 18 berapa? 44. 44 ditambah 16 60. Oke, maka jumlah dari ini P ditambah L ditambah T itu sama dengan 60. Oke, maka dikali 4 sama dengan 240 cm. Total kawatnya adalah 12 meter. Sekarang meter ke senti itu turun berapa? Meter desi senti, ya. Turun 2 berarti 1200 cm. Pertanyaannya, ada berapa kerangka yang bisa dibuat? Maka kita cek. Kita bagi 1200, apakah nanti ada sisa apa enggak? Dibagi 240. Ya. Nah, kita kali 5 dulu. Kita kali 5 10, ya. Dari belakang 0. Ini sudah 1200, ya. Nah, 1200 5 kali 24 120 kasih 0. Ya, dapat langsung A. Nomor 30. Nah, di sini dulu. Perhatikan 5 ABCD, alasnya berbentuk keliling. Berbentuk persegi. Keliling alas 5 72. Panjang TP-nya adalah 15. TP di sini. Ya, 15. Volume limas tersebut adalah, ingat, volume limas adalah sama seperti di kerucut, adalah luas volume ya, volume sepertiga luas alas kali tinggi. Sekarang berarti kita harus nyari dulu alasnya, ya. Kelilingnya 72 karena dari segi 4 atau persegi, maka dibagi 4. 72 dibagi 4
sama dengan berapa? 18. Oke, sisinya 18. Maka luas alasnya bisa kita tulis sepertiga 18 dikali 18. Sekarang tinggal kita cari T-nya. Oke, kita cari T-nya. T-nya adalah titik tengah di sini. Dan sedangkan di sini tadi panjangnya 18, maka setengahnya 9. Sehingga menjadi dapatnya segitiga siku-siku. Ya, dari gambar itu saya ambil begini. Berarti di sini 15, di sini 9, maka berapakah tengah-tengahnya? Sorry ya, tujuan kita bukan nyari. Kalau ini nyari TB nanti. Saya gambarkan sebentar. Oke. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Nah, supaya mudah bayangkannya. Di sini P, maka ini kan bisa kita tarik garis tengah-tengah dari, sehingga ini dari garis tinggi, ya, garis tinggi O, gitu. Berarti ada TOP, ini TOP top, ya, gitu ya. TP-nya diketahui 15, OP-nya berarti 9. Kenapa 9? Setengah dari AB, ya. Maka kita dapat, ini kita bagi dulu, bagi dengan 3, 5, bagi dengan 3, 5, pasangannya pasti 4. Sehingga di sini harus kita kali dengan 3, maka didapat 12. Berarti tingginya adalah 12. Oke. Selanjutnya udah tinggal kita kalikan. 18 kali 18 itu adalah 324. Ya. Ini kita coret. Terus kita dapat berapa? Oke, maka ini dikali 4. Kita cari yang belakangnya 6. Ya, pasti sudah. 1296. Cet. Nomor 31. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuk. Oke. Jadi ada kubus ya. Saya cuma ambil satu dimensi supaya bisa dibayangkan. Kalau bola dimasukkan terbesar, maka ujung-ujungnya, lihat di sini kan panjangnya pasti sama ya kalau kubus ya. Begitu. Maka bola terbesar pasti setiap ujung pinggir-pinggirnya dia menyentuh di atau bentuknya lingkaran gini. Ini lingkaran. Ya. Bisa dipahami? Maka panjang di sini, panjang sisi persegi itu sama dengan diameter bola. Kalau rusuknya 24, maka jari-jari bola adalah 12. Bisa dipahami? Ya. Kalau jari-jari sudah 12, yang ditanya apa nih? Volume. Nah, volume kan kita cuma butuh jari-jari. Volume bola, masih ingat nggak? Volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Oke. Karena di sini di sini pi ya, pi nggak bisa digunakan, maka kita dapat 4/3 dikali 12 pangkat 2. Sama ini dicoret, didapat 4. Kita dapat 16 dikali 144. Kita cari yang di belakangnya. 6 kali 4 belakangnya adalah 4. Selesai. Jadi nggak perlu dicari semua. Nanti kalau ada yang 42 gimana? Ya kamu cek, kamu kali saja ya gitu ya. Tapi sebenarnya kelihatan, nanti meskipun ada 4 tinggal lihat di angka di sininya. Nggak ada masalah. Oke. 32. Luas seluruh permukaan kubus dengan panjang diagonal sisi adalah 3/2. Oke. Diagonal sisi itu mana kan gitu kalau kita ada kubus. Ya, diagonal sisi berarti kan sini. Ya, 3/2. Lihat diagonal sisi 3/2. Maka sisinya 3. Didapat dari mana ini? Ingat, ini kalau kita potong ini, nah ini kan sudah jadi segitiga. Di sini 3/2. Maka di sini panjang sini sama. Ya, dengan menggunakan Pythagoras nanti dapat 3. Atau langsung gitu.
Ya. Kalau mau simbolnya sisi A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Diagonal ruangnya tingkat DR adalah A akar 3. Oke, kalau menggunakan Pitagoras nanti pasti dapatnya juga 3. Selanjutnya kalau sudah dapat sisinya 3, ya ditanya luas. Ya, luas keseluruhan. Di sini ada berapa balok itu tersusun, kubus itu tersusun dari 6 persegi, berarti 6 dikali luas persegi. Luas perseginya adalah 6 dikali 3 kali 3, berarti 6 dikali 9 sama dengan 54. Nomor 33, sebuah tabung berdiameter alasnya 20, pi-nya kita pakai 3,14 dan tingginya 25. Luas permukaan tabung. Ditanya cuma luas permukaan. Ingat kalau permukaan, tabung itu terdiri dari 2 lingkaran dan 1 selimut. Ya, 2 lingkaran, 1 selimut. Nah, selimut panjangnya ini adalah 2 PR, ya, keliling lingkaran. Kemudian tingginya adalah T itu. Jadi tanya luas seluruh permukaan tabung. Seluruh permukaan tabung berarti 2 luas lingkaran ditambah luas selimut. Sekarang kita cari dulu luas lingkarannya. Luas lingkaran berarti kalau diameternya 20, jari-jarinya 10. Oke, karena ada 2 lingkaran berarti luas lingkaran sama dengan 2 PR kuadrat, ya. Karena ada dua lingkaran. Sekarangnya di sini luas selimutnya saya tulis LS lingkaran itu sama dengan P kali L. P-nya adalah 2 PR dikali T. Oke, kita lanjut. 2 pi-nya saya kalikan belakang ya supaya tidak terlalu ribet. Berarti 2 R-nya tadi kita dapat 10. Ya, R-nya 10. Maka 2 dikali 10 kuadrat kali pi. Sehingga didapat 200 pi. Kemudian 2 pi RT. 2 kali R 20 dikali 25. 20 kali 25 adalah 500. Berarti 2 satu saja ya. Pi 10 kali 25. 250 kali 2 500 pi. Oke, kalau kita jumlahkan maka didapat 700 pi. Pi-nya adalah 3,14, maka nolnya habis sama saja dengan 314 dikali 7. Ya. 3174 dikali 7, 4 kali 7 8. Berarti 2198. 34. Sebuah luah berbentuk balok dengan ukuran panjang 9, lebar 7 dan tinggi 4. Dinding bagian dalam dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, sekarang yang dicat adalah seluruh dinding. Dinding itu jelas yang bagian tegak. Ya. Ya, yang di bagian sini. Dinding sebelah sini, dinding sebelah sini, sama dinding sebelah pinggir sana ya, bagian sana. Artinya 2 P kali T, P kali T. Yang ini saya terbalik, ini adalah dindingnya adalah lebar kali tinggi. Kalau ada 2 maka nanti dikali 2. Kemudian yang bagian depan belakang itu P dikali T. Ya. 2 dinding yang lain adalah 2 P kali T. Ya, tidak mungkin bagian bawah juga dicat, bagian atas enggak dicat, ya. Cuma di sini adalah keterangannya dinding bagian dalam, ya. Itu cuma ada 4 sisi. 2. Oke, sudah. Sekarang 9 meter sama 7. 9, P-nya 9, kita masukkan 9, tingginya 4. Oke, kita dapat 2 kali 4 8 ini 72 meter persegi. Yang di sini kita dapat L-nya tadi berapa? L-nya 7. Kemudian T-nya 4.
2 kali 4 8, 8 kali 7 56 meter persegi. Oke, per meter perseginya 50.000. Makanya kita jumlahkan dulu saja. 56 ditambah 72 berarti 128. Kita jumlahkan. Ya, keseluruhan yang harus dicat adalah 128 meter persegi. Akan yang dikali dengan 50.000. Oke, sekarang kita cek. Kita kali 5 saja. Ya. 5, kalau saya yang ini, saya kalinya dari depan. 5 kali 1 500. Ya. Boleh. Cara perkalian, bukan macam-macam. 2 kali 5 20 ya. 100, 20 kali 5 100. Kemudian 8 kali 5 40. Jumlahkan. Berarti 64. 35 modus yang paling banyak sekarang kita lihat 9754. 9 sedikit, 7 kalau kita lihat 7-nya ada 1 2 3. Oke. Kemudian kita cek yang lain. 5 ada berapa nih? 1 2 3 4. Oke, sudah unggul. Tinggal 4 enggak ada. Oke, langsung berarti 5 modusnya. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Sekarang rata-rata 6 buah bilangan nomor 36, rata-rata 6 buah bilangan 68 dan rata-rata 14 buah bilangan 78. Rata-rata 20 bilangan tersebut adalah oke. Berarti ini tinggal kita kalikan 6 dikali 68 ya, itu rata-ratanya. Kemudian 14 dikali 78. Kemudian di sini nanti dibagi 20. Ya. Ya. Cek, kita hitung saja. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Di sini 3. Kemudian di sini berarti 10. Dibagi 2 berarti 7. 3 kali 68. Ini 10 ya. 3 kali 68 itu berapa? 4. 144. Oh, kok 144? Sorry. 244. Ya, 42 18, sorry, 204. Ya, apa ini perkaliannya? Oke. Yang ini 7 kali 78. 7 kali 78. 7 kali 70 490. 490 disimpan. 7 kali 8 56. 498 490 tambah 58 berarti 490 tambah 58 5 4 oh sorry kok 8 26 ya, 5 4 6 sehingga dijumlah. Nah, selesai ini berapa nih? 0 750 ya. 750 dibagi 10 75. Oke, nomor 37, minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Barto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Itu apa ini? Pada akhir hari pertama. Akhir pertama ini. Nah, ya sebelum pindah ke hari kedua. Pada akhir hari pertama. Berarti berada di sini. Sebentar. Ya, berada di sini ya. Nah, berada di sini ini berarti kalau kita lihat dia nggak pasti tengah-tengah ya. Nah, oke. Kalau di sini berarti 10 ya. Nah, oke, berarti nilainya 12. Antara 10 sampai 20. Menjelang itu ya. Oke, pada hari pertama. Paham. Lanjut nomor 28. Diagram batang di bawah menunjukkan nilai ulangan matematika. Banyak siswa yang dapat nilai lebih dari 7, lebih dari 7 nggak ikut. Berarti di sini 6 ditambah 3 ditambah 4 berarti 13 orang. Jumlahkan. Nomor 39, 2 soal terakhir ya. Sekarang kita lihat pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, peluang muncul 2 gambar dan 1 angka. Sekarang NS-nya kita hitung dulu.
NS-nya jelas kalau ada 3 keping logam 2 pangkat 3. NS-nya adalah 8. Jumlah sampelnya. Sekarang yang ditanya adalah peluang muncul 2 gambar 1 angka. Nah, dari sini kita dapat lihat polanya adalah A gitu ya. AGG ya. Kemudian bisa juga AAG ya. Kemudian apa lagi? AGG, ini saya tulis GGGGG ya. AGG, kemudian GGGG juga bisa saya tulis AGA ya. Bisa tulis juga GAA ya. Jadi di sini bisa tulis AGA, AGA sudah. Berarti GAG ya. Kemudian juga bisa GGA. Pas 8. Sekarang ditanyakan 2 gambar berarti 2 gambar centeng 1, centeng 2, centeng 3, ada 3 berarti 3/8. Lanjut nomor 40. Nomor 40, diperbolehkan ibunya untuk mengambil permen. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen masing-masing warna dalam kantong sebelumnya. Di sini merah muda ya. Warnanya kuning, hijau, biru, ungu, coklat. Yang ditanya adalah mana yang ditanya? Halo, yang ditanya. Yang ditanya kalau tidak salah nanti persentase. Ini seingat saya ini persentase permen merah. Ya. Jadi kalau persentase permen merah di sini merahnya adalah 6. Jadi tinggal kita bagi dengan jumlah permennya dikali 100%. Jadi kita cek dulu di sini 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5. Kita cek itu jumlahkan. 6 tambah 5 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 3 17, 17 tambah 2 19, 23 ya betul ya, 23 ditambah 2 25, 25 berarti 28. Betul ya, 6 tambah 4 cek lagi 11 14 17 19 23 25 30. Keep dibagi 6 15. 1% dibagi 5 maka 20%. Oke, sekian pembahasan kita untuk latihan soal ujian nasional SMP. Terima kasih atas perhatiannya. Dicoba, kalau ada yang ditanyakan silakan di-share soalnya, bisa melalui akun sosial, media sosial ataupun WA yang akan tertera di deskripsi. Kemudian jangan lupa selalu belajar, mau UN maupun tidak UN, belajar tetap harus, karena belajar tidak melihat kondisi situasi. Nah, belajar merupakan proses untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat.